Alhamdulillah alamin. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Allah, bunyinya lagi tunggu ya. Ini gimana sih caranya? Selamat malam semua. Selamat hari Minggu. Malam Minggu, ya Allah. Sambil nungguin Kak Risma dulu ya. Baru sholat beliau. Oke, guys. Ini bisa nggak sih ntar? Gue bingung dah caranya. Kita nunggu Kak Risma dulu, guys. Kak Rismanya baru sholat. Kalian lagi apa malam minggu ini? Di tempat kalian hujan nggak, guys? Atau ada yang lagi ngedate sama cowoknya, atau lagi udah gebetan? Kalau Bubi dari barusan baca Wattpad. Apa ya tadi ya judulnya ya? Kok lupa. Cek di Instagram Bubi ya. Hashtagnya rekomendasi Bubi Storage. Buat yang punya cerita Wattpad mau dipromosiin boleh kontak Bubi aja. Suara Bubi kedengeran nggak sih? Terus, oh my god. Oh, oh ya. Bubi ntar ada kuis ya. Bisa diikutin. Sudah Bubi pin di situ. Semoga bisa di copy ya. Bubi bingung caranya. Kalian lagi apa? Apa kabar? Kita sambil nungguin Kak Risma dulu ya. Ada yang lagi
Hai, kita nunggu Kak Risma dulu. Nunggu angkatannya bininya Draco. Padahal bininya Draco adalah Bubi. Nunggu dulu ya. Nunggu dulu Kak Rismanya. Baru sholat. Oke. Ada Kanin dia. Kanin, meet you. Kalian lagi ngapain guys? Nih Bubi bingung mau ngomong apa lagi. Ya oke. Kita bisa nggak sih nih? Tunggu ya. Bubinya bingung. Lah, nggak mau. Mulai kumat ya nih. Oke. Finally. Hai Karisma. Halo Kak, halo. Sehat. Bentar, bentar Kak, ini backgroundnya kok enggak banget ya. Santai. Pakai background ini aja. Ini masih kamera ini ya depan ya Kak. Bentar. Iya, masih kamera depan. Kenapa Instagramku? Bentar ya Kak, maafkan aku terlambat. Santai kakak. Aku habis malam mingguan sama Draco. Oh my god. Kenapa kau Menhalu. menggangguku dengan Draco? Mengganggu aku dengan Draco. Tara, nah gini aja Kak, backgroundnya. Cocok meong. Sehat Karisma. Bentar, Kak, ntar jatuh ini HP ku nggak ada. Tuh Ya kan, kan jatuh. baru aku ini.
Aku iniin sama buku doang soalnya Kak. Maaf ya Kak, tidak ada prepare. Santai, tenang aja Kak, tenang. Nggak usah tergesa. Oke. Gimana Tungguin sih? sampai ready dulu. Sampai bisa berdiri tegak. Bentar Kak, Yap. aku ambil ganjelan lagi. Hmm, Nah, ini sepertinya sudah kokoh dia. Sepertinya. oke, oke. Dah. Itu drapo palsu ya, drapo KW ya. Halo Kak. Halo Karisma, sehat? Alhamdulillah Kak sudah membaik keadaannya. Alhamdulillah. Kak gimana, Nah, sehat-sehat juga kan Kak? alhamdulillah udah mulai berkurang ini batuknya. Oh habis flu Kak. Tapi tiap tiap kurang tidur mesti batuk sih. Tahu nggak Hmm, kenapa? kalau apa keseringan begadang terus juga kurang tidur biasanya ngaruhnya ke tensi tuh loh Kak, langsung drop gitu, langsung puyeng. Iya, beda ya. Nggak tahu nih habis habis vaksin apa apa gitu sering banget deh. Itunya nggak begitu kayak dulu lagi. Tapi emang lagi musim juga Kak, flu. Tuh, cuman ya itu Semoga. temanku yang habis umroh aja sampai sekarang dari bulan apa ya? Awal Oktober loh sampai sekarang tuh belum balik loh, masih batuk loh. Kemarin aku juga sempet sih Kak 2 mingguan itu pertama juga apa adik dulu kan terus nularnya cepet banget terus juga flu-nya tuh kayak yang flu berat sampai tulangnya linu-linu gitu loh Kak. Mm-mm. Iya, aku juga Tapi itu. ya pokoknya harus makan yang banyak Kak, makan yang banyak, istirahat gitu. Tuh dia yang istirahatnya itu yang susah itu. Cari Susah itu. cuan terus sih kakaknya. Bukan main. Enaknya main. Ya Yuk Kak, dinikmatin. cus. Oke, guys, kita udah sama Kak Risma nih. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya, langsung aja drop pertanyaan kalian ya. Sama ini yang aku pin ini bisa di copy nggak sih linknya buat kalian ngegame nanti. Aku udah bikin game buat kalian. Kak. Oke, eh jadi sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu dulu ya, kalau Kak Risma ini dikenalnya itu sebagai penulis fantasi. Ada yang udah pernah baca ceritanya Kak Risma yang dulu waktu nulisnya bareng-bareng sama banyak orang, sama banyak penulis itu di Belia Rating Marathon, judulnya Happy Birthday. Bukan Happy Birthday, tapi Happy Birthday. Iya, iya, iya. Waktu Uh, kompetisi itu awal-awal banget nulis di Wattpad pertama kalinya Kak, aku malah nulis di Wattpad itu. oh, dan Mm-mm. udah berapa tahun yang lalu ya tuh Dan Kak? 2019 2002. 2019 Kak. Bener ya 2019 udah 4 tahun yang lalu Mm-mm. ya? Kok 4 Tiga tahun? dong Kak. 3 tahun yang lalu. Kenapa sih Udah, aku ingetnya udah gak sabar mulu? ini Kak. Udah gak sabar tahun baru ya. Iya, 3 tahun yang lalu. Kemudian lanjut sama cerita yang storytelling ya Kak ya? Storytelling dulu apa Vanillate dulu ya Kak? Kayaknya Vanillate dulu sih. Yang Bukannya nulisnya storytelling. Vanillate dulu Kak. Tapi terbitnya duluan Storytelling. Mm-mm. Oh, saya ingatnya tuh vanilla latte itu sempet ke pending waktu pre-ordernya deh. Tapi kalau nulisnya emang duluan Vanillate sih. Cuman kan itu kayaknya pas pandemiknya pas naik banget Kak waktu mau PO. Jadi di Iya. pending gitu. Mm-mm. Hmm. Terus abis itu ada vanilla latte dan terakhir Gemaya. Mm-mm. Tapi Ah, sebelum lumayan. Happy Birthday banget. Mm-mm. Terus aku
juga nulis Ototo wa Koibito. Mm-mm. Itu Itu karya pertama aku yang diterbitin, Kak. Itu bentuknya antologi. Jadi cerpen gitu dijadiin satu, Kak. oh, berarti bareng-bareng sama penulis gitu ya. Berapa penulis Kak itu waktu itu? Mm-mm. Kalau nggak salah sih itu kan juga lomba ya, Kak. Jadi tuh pertama aku nulis dan diterbitin tuh di Ototo Bito itu kan iseng-iseng ikut. Ya nggak iseng sih, pengen aja gitu, Kak. Terus Hmm. waktu itu ada lomba cerpen sama lomba menulis novel barengan dan temanya tuh kan apa setting di Jepang, terserah genrenya apa gitu. Pokoknya settingnya harus di Jepang. Nah, karena aku kan suka di Jepangan gitu, aku coba deh, Kak. Kalau yang Hmm. lomba cerpennya, eh, alhamdulillah lolos. Kalau lomba novelnya nggak lolos karena itu kan mepet banget juga deadline-nya, sementara belum ada bentar ya iklan. Mamaku tuh lagi apa masak sambel nih loh, Kak. Punya. Ah, enak banget tuh Terus sambal apa tuh? sambel ini, Kak, sambel apa yang pakai lombok. Pakai lombok. Maaf, coba aku keluar. Pakai cabai yang cabai ini, Kak, cabai yang apa? Pedes banget itu loh yang cabai galak. Kalau di sini bilangnya kan lombok galak. Cabai setan, lombok setan, Cabai apa, Kak? lombok setan ya. Nah, ya benar lombok setan. Itu bikin sambal itu. Oke, lanjut yang tadi ya, Kak. Terus eh, yang lomba novel itu belum lolos, kalau yang cerpen tuh lolos. Setahu aku waktu itu yang ikut tuh berapa ya, Kak? Lumayan kok, Kak, ribuan. Terus akhirnya diambil berapa cerita ya? Ya Allah, itu udah lama banget 2013. Kayaknya 13 cerita, Kak, yang kepilih. 13 cerita apa 17 ya? Terus jadiin satu buku. Nah, terus habis nulis itu kan dapat kesempatan buat ikut pelatihan menulis, Kak. Hmm. Pelatihan menulis di Jogja dari penerbit penerbit Diva Press. Itu pertama kalinya aku nulis di sana, terus dapat kesempatan buat pelatihan menulis tingkat nasional. Akhirnya dikasih apa kesempatan buat nulis novel gitu. Nah, terus lahirlah Aino Kiseki, Kak, novel pertama aku gitu. Oke. Tadi kan kakak bilang suka Jepang ya, suka di Jepangan gitu. Mm-mm, Nah, terus mm-mm. eh, itu kenapa? Alasannya apa? Aku tuh suka banget denger bahasanya loh, Kak. Bener-bener yang apa ya? Maksudnya tuh eh bahasanya tuh kayak unik gitu loh. Mm-mm. Iya, Kalau iya. didengar itu bisa enak gitu di telinga. Terus suka apa budayanya juga, terus pokoknya sejarahnya gitu. Jadi dulu Hmm. pertama kali nulis ya itu Aino Kiseki itu karena suka di Jepangan kan, Kak. Terus yang kedua judulnya Nyanyian di Bawah Hujan itu settingnya di Pulau Sisilia, selatannya Italia gitu. Oke. Itu karena dikasih ini sih, Kak, dikasih apa kayak referensi sama ini editornya. Kamu nulis ini dong di pulau ini. Agak susah cari ininya, Kak, referensinya di internet karena itu pulau pulau yang kecil gitu, bukan Hmm. jadi satu sama Italia. Tantangan sendiri sih, tapi dari situ jadi punya ini, Kak, punya bekal buat nulis novel gimana kayak tanda baca terus Hmm. diksi gitu. Tapi begitu aku kenal Wattpad dan nulis Happy Birthday, aku langsung kayak apa ya, maksudnya kaku gitu loh, Kak, karena beda kan waktu nulis apa Aino Kisaki sama Nyanyian di Bawah Hujan itu aku apa kayak hiatus lama, bukan hiatus sih sebenarnya, tapi aku udah nyoba-nyoba buat ngirim cerpen, ngirim novel ke penerbit, ikut lomba dan sebagainya tuh nggak ada penerbit yang nerima aku, Kak. Terus akhirnya aku ikut ini apa beliau Reti Maraton dan naskahnya Happy Birthday itu juga udah aku ikutin di banyak lomba, Kak, dan sayangnya belum lolos tapi ternyata emang jodohnya di sini dan alhamdulillah banyak yang suka. Tapi emang pertama sempet kayak yang kagok gitu loh, Kak, karena dari nulis diksi yang apa ya, diksi yang agak formal, agak sastra dikit ke Wattpad yang lo gue gitu kan, Kak. Jadi agak kaget pertamanya. Terus oh asik juga ya ternyata, jadi berasa ABG lagi.
Jumping banget berarti ya kak ya. Kenapa Kak? Jumping banget ya berarti ya dari awal nulisnya agak ke sastra terus kemudian Mm-mm. beralih ke bahasa gaul istilahnya. Jadi jumping banget Iya, berarti ya. heeh. Mm-mm. Sebenarnya Tapi nggak sastra sih Kak, cuma kayak yang apa ya, kayak yang bahasa-bahasa apa sih Kak, kok kayak gitu formal, kayak formal baku. dikit gitu loh Kak, yang enggak puitis gitu loh. Sekarang mah nggak Hmm, bisa Kak nulis puitis. disuruh balik ke Kayaknya ya. kayaknya karena semakin dewasa ya semakin tahu kayaknya kalau apa cerita-cerita puitis kayak gini tuh ini cuman ada di fiksi. Iya, iya. Oke, oke. Terus Kebanyakan kenapa halu juga sih. Kenapa Kak? setelah kehaluan jadi banyak hal lo ya? Bener-bener Kak. Oke. Jadi ini tadi juga aku bilang Kak Risma ini dikenal sebagai penulis fantasi. Mm. Itu kalau apalagi yang storytelling ya Kak ya. Selamat loh Kak udah Ah, diadaptasi jadi serial televisi di Singapura. Horor, wow. amin, alhamdulillah, makasih Kak, makasih banget. Ini aku juga nggak nyangka bakal cepet banget gitu loh Kak tayangnya, karena emang baru apa maksudnya deal sama Wattpad kan bulan Mei. Bulan Mei Kak baru deal, terus Oktober udah tayang. Aku bener-bener kaget waktu dikasih tahu kalau bakal tayang pas Halloween itu Hamin berapa ya? Hamin 7 Kak kayaknya aku dikasih tahu kalau ini bakal rilis pas Halloween, malam Halloween di Singapura. Langsung kaget, langsung teriak ngobarin orang serumah. Ya Allah, seneng banget. Ini berita gembira di tengah kakak sedang berjuang saat itu berarti ya. Iya Kak bener. Jadi itu masih apa ya kayak fase-fase overthinking gitu kan Kak, karena kan masih jadi dokter kan bilang kan mata kiri aku ini nggak bisa senormal dulu Kak. Cuman ya aku sampai sekarang masih kayak masih apa ya masih ikhtiar lah Kak, masih berusaha ngurangin pakai gadget terus minum jus wortel. Kalau udah kuasa yang di atas kan kita percaya aja gitu loh Kak. Terus tiba-tiba dikasih tahu kalau bakal tayang Halloween itu rasanya, terus itu juga waktu aku masih flu 2 minggu itu loh Kak, itu bener-bener yang kan kita aja mata normal aja kalau flu aja kan matanya jadi pedes kan Kak. Nah Ya, itu mata aku yang habis dioperasi itu rasanya kayak sampai sekarang tuh masih kalau kadang kayak masih ada sinar celap-celap gitu loh Kak, rasanya kayak celap-celap gitu. Nah waktu flu itu celap-celapnya itu semakin sering dan aku tuh udah kayak panik, wah nggak bisa tidur Kak, malam tuh pasti overthinking dan lain-lain gitu. Dan kalau cerita pasti masih mataku kayak masih berair keinget gitu. Tapi alhamdulillah dapat kabar baik itu langsung kayak apa ya kayak bisa mengalihkan pikiran negatifnya gitu Kak. Terus jadi apa ya kayak nungguin habis ini dapat kabar apa ya, oh trailer, habis ini dapat kabar apa ya, oh banner buat apa promo gitu. Jadi kayak yang setiap hari ada yang ditunggu gitu Kak. alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Ini berita gembira perjuangan kakak menghadapi yang kemarin diinfoin habis operasi ablasio retina mata kiri. Sampai Mm-mm. searching loh Ya Kak, waktu itu. Bubi sampai bentar searching Kak, itu ini Pak. karena Bubi punya temen itu dia kena autoimun apa-apa gitu dan dia juga nyerang ke mata sampai kayak mau buta gitu loh. Iya Kak, jadi itu situasi urgent. eh kan pertama itu Kak ini ada suara nggak? Ada Enggak apa-apa. suara-suara dari luar di sekitarku. Maaf, ramai banget ada keponakan. Jadi ceritanya pertama tuh kan aku tuh ngerasa kayak mata kiri aku itu kalau baca tulisan bener-bener bengkok Kak. Terus aku Mm-mm. mikirnya kan, wah ini mungkin minus aku nambah, terus juga silinder gitu. Terus akhirnya kan aku periksa dan emang nambah banyak banget. Minusku tuh lebih dari 5 Kak, pokoknya banyak deh. Terus apa namanya?
tiba-tiba itu aku kayak kepingin buat operasi lasik kak, padahal dulu-dulu tuh masih kayak yang takut gitu loh kak, nggak tahu kenapa itu tiba-tiba aku pengen banget operasi lasik. Terus akhirnya aku cari referensi dan di Semarang tuh kebetulan ada cabangnya Jakarta Eye Center gitu kan. Terus aku waktu itu juga cari-cari dokternya tuh kayak random, udahlah pokoknya yang kelihatannya baik gitu aja mukanya, terus aku pilih kan kak. Ternyata waktu habis dicek, jadi sebelum lasik itu ada yang namanya pralasik kak, jadi semua bagian matanya dicek dan itu tuh dari pagi sampai maghrib. Nah, maghrib hasilnya baru keluar, itu aku juga belum tahu kak hasilnya kayak gimana karena masih menunggu dokternya kan. Terus akhirnya hasilnya itu diserahin ke dokter, aku ketemu dokternya bilang kayak gini, ini nggak bisa dilasiki soalnya korneanya tipis. Nah kalau kornea tipis itu udah bawaan lahir kak, jadi kita ya udah nggak bisa apa-apa kan, maksudnya itu kan udah karena bawaan lahir gitu. Terus dokternya terus bilang gini, tapi ini yang sebelah kiri kok syaraf retinanya renggang ya gitu. Terus, Hmm. operasi ya gitu. Nanti kalau enggak gelap gelap dia bilang gitu. Hmm. Aku langsung aku langsung kepikiran, maksudnya aku yang suka baca, suka nulis gitu kan kak. Terus tiba-tiba karena masalah di maaf ya kak kalau nangis, tiap cerita masih nangis. Jadi tiap apa eh, aku mikirnya langsung, aku masih bisa nulis nggak ya kayak gitu loh kak. Padahal ya aku masih bersyukur karena ini masih ketahuan dan bisa ditangani gitu. Dokternya juga alhamdulillah kok, kebetulan yang aku pilih itu dokternya emang spesialisnya di retina kak, jadi spesialis mata tapi sub unitnya itu retina. Jadi dia bilang operasi ya gitu. Eh, Minggu depan langsung digituin sama dia, mungkin karena emang itu udah urgent dan harus segera ditangani, langsung dia bilang minggu depan gitu kak. Terus apa udah kan, dan itu aku dirujuk ke rumah sakit lain biar bisa pakai BPJS kak, tapi masuk ke IGD dulu, dan itu aku dirujuk ke rumah sakit paling rame di Jawa Tengah. Di IGD udah nggak kuat banget kak mau cerita. Jadi lihat gimana ya, tapi ya itu bisa jadi kayak apa ya, kayak penyemangat aku juga kalau aku harus lebih bersyukur gitu kak, karena situasi di IGD rumah sakit itu bener-bener ya nggak bisa dijelaskan ya kak dengan kata-kata. Terus akhirnya aku habis operasi itu udah kan, habis operasi pas pertama kali dibuka itu mata kiri aku bener-bener yang cuman kelihatan cahaya doang kak, cahaya putih. Jadi kayak ketutup kabut, masih ketutup kabut tebal gitu kak. Dokternya bilang karena itu aku dioperasinya pakai gas, nggak dijahit biasa. Jadi nggak tahu, aku juga nggak paham gimana kak. Pokoknya dia bilang pakai gas, dan dengan harapan biar nggak usah ada operasi lepas jahitan gitu kak. Tapi karena pakai gas, jadi setiap aku harus menunggu gasnya itu turun 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 gitu loh kak. Dan itu benar-benar prosesnya tuh dari Juli, gasnya baru bisa turun semua itu September kak, gitu. Oh, Sementara lama ya? uh, kak lama lumayan. Dia tapi dia selalu ngingetin aku, nggak apa-apa, ini emang proses gitu loh kak. Jadi aku nggak yang deg-degan banget gitulah. Hmm. Oke. Jadi kalau masih ada gas, jadi perlahan kan gasnya turun kak. Yang atas sudah mulai agak jelas gitu, tapi yang bawah masih kayak ada abu-abunya gitu kan. Heeh. Terus akhirnya eh, apa pas bulan-bulan September itu gasnya tinggal kecil lagi. Jadi eh, kan kalau ibadah pas kayak pas sholat, pas pas duduk terakhir itu loh kak, itu tuh aku tuh setiap kali keinget tuh kayak yang ya Allah, maksudnya keinget waktu gasnya tuh masih banyak banget gitu loh kak. Terus pas akhirnya September itu, jadi kan tambah kecil tambah kecil tambah kecil gitu kan kak, gasnya itu. Terus pas bener-bener gasnya itu hilang tuh aku sampai nangis nggak berhenti berhenti, itu sampai cerita ke mama, sampai peluk mama, soalnya kan kemarin waktu operasi juga ditemenin mama itu tidur di bawah gitu kak. Jadi karena BPJS-nya kelas 3 kan, dan itu bener-bener sempit.
Jadi setiap ada perkembangan di mataku tuh aku langsung cerita ke orang tua gitu loh kak. Terus pas bener-bener gasnya hilang tuh aku, ya Allah rasanya bener-bener yang ya Allah bersyukur banget gitu. Tapi emang dokternya tuh juga bilang kalau ini nggak bisa senormal dulu karena kan ini dipasangin sabuk, ada kayak semacam lapisannya gitu kak. Jadi kayak kalau kacamata kena asap gitu loh kak, kena uap Oke. gitu. Kayak ada lapisannya. Terus kalau baca tulisan agak dari jauh tuh bengkok, masih bengkok kak. Itu Oh, cuman ya aku bersyukurnya masih bisa ini loh kak di apa apa diamankan gitu istilahnya operasinya itu untuk mengamankan syarafnya emang bukan untuk menyembuhkan gitu tapi ya oke. aku percayalah maksudnya kalau usaha terus eh, buat dapet keajaiban semoga bisa membaik bisa normal lagi amin dan sampai Oke. sekarang kalau malam itu juga masih overthinking kak karena yang apa ya karena kan yang kiri udah nggak senormal dulu jadi setiap kali kalau yang kanan kayak ngerasa pedes atau ngeganjel dikit aja gitu jadi kemarin itu juga pernah aku sebenarnya belum jadwal kontrol kak tapi karena aku terlalu panik aku ngerasa mata kanan aku tuh pedes ngeganjel aku akhirnya periksa terus dokternya bilang insya Allah nggak apa-apa kok gitu nggak kenapa-kenapa mungkin capek aja karena yang kiri habis dioperasi pupilnya itu membesar kak jadi kalau menerima cahaya itu kayak lebih banyak gitu loh kak jadi mungkin yang kanan capek terus ya kadang pedes gitu jadi aku sekarang tuh panik panik dikit-dikit panik gitu loh kak takut gitu kalau malam tuh kadang kepikiran ya Allah semoga yang kanan baik-baik terus yang kiri juga semakin baik semakin normal gitu jadi sekarang aku sering olahraga menyibukkan diri biar malam itu capek terus bisa langsung tidur gitu kak aduh bentar kok dari Bubi ini ya dari Buki Story kok ini kok berhenti jeda teman-teman. Halo kak, Sorry. Iya, sorry. Kucingku lagi ada something. nggak apa-apa kak. Aku lagi Pas apa banget. namanya? Tadi ceritaku juga selesai. Iya, peluk buat Kak Risma. Semoga lekas sehat, lekas membaik juga ya Kak. Kalau aku deket Amin, sama amin. Makasih kak. aku ajakin nongkrong. Iya kak, aku tuh pengen banget menyibukkan. Jadi pokoknya aku setiap hari tuh selalu cari kayak ngapain ya yang biar capek gitu. Biar malamnya bisa langsung. Oke, kita jangan sedih-sedihan lagi biar Kak Risma nggak nangis. Nggak apa-apa kak. Habis ini cerita yang ini menggembirakan. Oke, maaf tadi ada intermezzo karena kucingku eh, nggak tahu tuh lagi heboh sendiri. Dan oke, tadi kan Kak Risma udah cerita tentang perjuangannya Kak Risma dalam waktu menghadapi bukan vonis ya, tapi info dari dokter kalau Kak Risma kena ablasio retina, kemudian Ablasio kena retina mata kiri. ablasio retina mata kiri, kemudian dioperasi dan perjuangannya sampai sekarang masih berjuang untuk kembali normal.
Itu Amin. benar-benar bikin apa ya? Kita nggak pernah tahu saat kita terkena musibah. Kalau aku bukan bilang terkena musibah ya, tapi terkena dikasih rejeki sama Allah. Dikasih. Ya, kita gimana Hmm. caranya bisa ikhlas, kemudian bisa bangkit kembali untuk berjuang, untuk Hmm. bangkit itu yang benar-benar nggak mudah. Dan Bubi paham Dan itu. apa ya Kak, semangat dari orang-orang tuh berarti banget, termasuk semangat Ya, dari Kakak, dari pembaca gitu. Terus kemarin waktu apa, aku sempet kayak down banget gitu kan Kak, terus ada tuh teleponan meeting sama pihak Wattpad kan. Nah, mm-mm, pas aku bener-bener kayak yang apa ya, maksudnya sekarang kan nulis aku juga nggak bisa lama-lama gitu loh Kak, bener-bener membatasi diri dan kadang mikir masih bisa kan aku tuh ngelanjutin tulisan aku, masih bisa kan aku menghasilkan karya gitu loh Kak, kayak yang down gitulah. Terus pas meeting sama pihak Wattpad itu ada salah satu yang bilang kalau kan aku bilang makasih udah dikasih kesempatan buat cerita aku diadaptasi mm-mm, gini kan. Terus dia itu ada salah satu yang bilang kan kayak bahasa Inggris sih ya Kak, dia bilang gini uh, dan and Risma you are a good writer, dia bilang gitu. Terus aku tuh langsung kayak yang di saat down dikasih semangat kayak gitu dan bener-bener apa ya, nadanya tuh kayak tulus dan sungguh-sungguh gitu loh Kak, itu bener-bener kayak yang langsung masuk di hati. Terus iya aku nggak boleh nyerah, aku harus tetap berusaha, tetap semangat. Maksudnya banyak orang yang lebih berjuang dari dibanding aku gitu loh Kak. mm-mm. Jadi emang bener-bener berarti banget kalau lagi down terus dapat rangkulan dari orang-orang penyemangat, terus kayak yang pujian, entah itu pujiannya buat membangkitkan semangat dia aja atau emang pujian kamu itu bener-bener untuk memuji, itu nggak apa-apa, demi demi apa ya, demi semangat lagi orang itu gitu loh Kak. Terus ya pokoknya alhamdulillah dipertemukan sama banyak orang baik, sama orang-orang yang Alhamdulillah. apa ya, yang hebat, alhamdulillah banget. Makasih ya semuanya. Semoga Kak Risma cepat membaik lagi, jangan jangan putus asa Amin, buat tetap kembali berkarya. Oke, amin, amin, amin. Terima kita udah kasih habis Kak. nanti. Biar aku nggak ikutan nangis. Udah Ini soalnya aku baru pertama kali live Kak setelah operasi ablasi retina kan. Jadi ya apa ya, kayak seneng, terus jadi keinget waktu operasi gitu ya, masih nangis jadinya. Tapi nggak apa-apa Kak, cuma mau berbagi aja biar teman-teman juga kayak yang hati-hati kalau udah minusnya tinggi, jangan terlalu diforsir gitu, ya, tuh ada biar pesan ada tuh. apa ya, informasi juga buat teman-teman. Oh. Ada pesan tuh guys dari Kak Risma tuh. Jaga kesehatan Mm, mata kalian juga mm, itu penting karena mata itu buat kita mungkin penting banget ya karena jendela kita kehidupan Kak. kehidupan bener. Kalau ada pepatah yang bilang buku itu jendela dunia, mata juga sebenarnya juga jendela informasi juga. Karena dari mata Mm, kita bisa iya Kak, benar. lihat apa yang bisa kita sampaikan untuk orang lain juga sebagai informasi. Belum tentu loh. Iya, benar. Dan kita harus Terus bersyukur ini kita masih jangan bisa diberi nikmat untuk bisa kesehatan. melihat. Itu Iya, penting banget. benar Kak. Ini peluk Kak Yang Risma. sering HP-an sambil tiduran juga Kak. Peluk Ubi. Oke, Kak, aku kan ini kakak dikenal sebagai penulis fantasi nih. Aku mau nanya dong, Mm, ide mm. awal urutan ya, ide awal dari Ya, kemudian vanilla latte, storytelling sampai yang terakhir Gemaya. Itu kalau idenya di dari Happy Birthday itu idenya dari pas lagi eh, nongkrong sama temen, terus melihat anak kecil yang lagi ngerayain ulang tahun di apa, di restoran fast food ayam itu loh Kak, yang biasa buat nongkrong, kadang beli es krim doang tapi nongkrongnya 5 jam.
di situ Kayak aku. terus lihat anak kecil. Iya, aku juga Kak, aku juga tersangkanya. Jadi apa pas lihat anak kecil tuh terus aku kayak mikir anak kecil tuh kok suka banget ya dirayain ulang tahunnya gitu kan Kak. Terus aku Mm-mm. mikir apa padahal ulang tahun itu kan eh maksudnya kalau maknanya itu kan sebenarnya kayak umurnya malah berkurang ya Kak, bukannya bertambah. Mm. Tapi kan kalau anak kecil kan nggak tahu maknanya, Iya. belum tahu. Terus nah itu aku dapat ide pertama itu dulu, terus aku catat di memo Kak. Pokoknya kalau aku dapat ide itu aku catat dulu, nggak aku abaikan karena ide itu datangnya kadang nggak langsung utuh, tapi kayak sepotong-sepotong gitu Kak. Jadi pasti aku catat, gitu. Apalagi kita udah dewasa gitu kan, banyak pikiran. Aku yakin banget kalau nggak dicatat pasti berapa menit itu udah lupa. Jadi aku catat. Terus punya ide nih bikin cerita tentang ulang tahun. Terus habis itu dengerin lagunya Shen itu yang Beautiful in Red. Terus dapat ide lagi, oh ya bikin karakter yang suka warna putih nih, pokoknya dia suka serba putih sesuatunya. Oke, dapat lagi ide, terus pas dengerin lagunya Sheila on Seven, ada kata-kata berpijar, langsung aku, oh nama karakternya Pijar. Terus apa? Kalau ulang tahun itu kan identik sama lilin, lilin itu kan biasanya kita juga nyebutnya kan kayak berpijar kan Kak. Oke, ini bisa nih masuk jadi satu, terus akhirnya aku jadiin satu, aku kotak atik terus oh ini aja deh kan kalau karakter yang kalau cerita yang alurnya itu karakternya itu bisa melihat kematian itu kan sebenarnya udah banyak Kak, tapi terus aku mikir apa ya yang bikin dia unik, oh dia bisa lihat kematian orang yang lagi ulang tahun aja karena eh, si Pijar ini waktu kecil kayak bener-bener iri sama teman-temannya yang bisa ngerayain ulang tahun karena dia lahir dari keluarga yang kurang berkecukupan. Nah, eh, belanja dia besar, dia kayak dapat mata ajaib yang bisa melihat kematian orang-orang yang berulang tahun. Nah, dari situ aku kayak mau ngasih pesan pesan moral gitu loh Kak buat pembaca karena apa yang kita lihat kayaknya indah, kayaknya menyenangkan itu sebenarnya tuh dibalik itu tuh nggak semenyenangkan yang kita lihat gitu. Kita harus bersyukur sama apa yang udah kita miliki karena Allah tuh udah mencukupkan semuanya gitu. Intinya aku mau kayak gitu, mau ngasih pesan kayak gitu ke readers. Gak tahu dapat ide aja tiba-tiba kayak gitu. Ya, aku bingung. Gitu Kak. Namanya unik banget Pijar gitu kan. Terus Mm-mm. judulnya bukan Happy Birthday tapi Happy Birthday. Kemudian aku baca Mm-mm. buku juga. Oh, aku punya kemampuan buat ini. Ini kayak indigo gitu kali. Bukan indigo ya. Kalau orang orang bilang indigo. Sebenarnya tuh ya cerita aku emang udah kelihatan banget kayak cerita fiksi yang hayalan banget gitu kan Kak. Ceritanya cuman emang tergantung gimana alurnya aja kita bikin. Kalau kita bikin pembaca penasaran terus kan walaupun mereka tahu itu cuman fantasi tapi tetap ngikutin gitu loh Kak. Oke oke. Hmm, Terus biar itu biar aku lihat di website kan ada Happy Birthday 2 ya. tapi belum selesai. Belum dibaca, jangan lupa di vote ya. Belum. Jangan lupa komen Iya, juga terus di spam biar komen Karisma ya biar semangat. biar semangat. Oke. Itu lanjutannya atau spin off? Lanjutan sih Kak. Oke, lanjutan. Masih seputar Hmm. Pijar dan Hexa Pijar ya? Hexa. Pijar Hexa, tapi ada nyangkutnya ke Andre karena Andre itu kan juga punya mata ajaib. Dia bisa Oh, lihat jodoh orang. Nah, jodoh suatu orang. hari penglihatan, Mau dong dilihatin. jadi jodoh di masa depan. Kalau aku sih nggak usah ya, kalau udah pasti jodohnya Draco Malfoy. Maaf, itu punya aku ya. Jangan diambil alih ya. Kita nggak di chat, nggak di live rebutan mulu Kak. Iya, aku itu tadinya nggak suka Draco, tapi gara-gara nggak tahu baca fanficnya Dramione, jadi suka. Oh kira-kira itu. Iya, Astaga. nah itu.
karena nggak tahu ya, aku baca bukunya sama visualnya itu kayak nggak nyambung aja itu. Jadi visual imajinasi waktu baca cerita Harry Potter tentang Draco Malfoy sama yang ada Mm-mm. di itu tuh buat aku nggak nyambung aja, kurang gitu loh. Kakak tuh jangan lihat apa Instagramnya Tom Felton kak, soalnya beda banget. Oh no, jangan Si dong. Tom ini malah bener-bener apa ekstrovert, nggak kayak Draco yang galak gitu kan. Lihat Beda Instagram, banget. aku nggak ngeliat Instagramnya sih Tom waktu itu kan belum belum begitu Mm-mm. hype ya soal Instagram ya. Bentar. Hai guys, Mm-mm. aku kucingnya Bibi. Ya, kamu ya. Hmm, manja satu, manja dua. Aku Terus lanjut cerita ini kak. boleh Yang apa boleh tadi ya? kita jadi bahas Vanilla latte Draco bukan sih? Malfoy. Iya, kita malah jadi bahas kebucinan kita kak ke Draco. Yang vanilla latte lanjut. Kalau yang vanilla latte itu dulu kan ini nulisnya sebelum pandemi kak, dimana masih sering ketemu orang-orang, masih sering ada yang kumpul-kumpul gitu kan. Nah, terus aku kepikiran gitu loh kayak kalau ada orang yang julid, terus kayak yang orang emosian gitu, terus sampai nyumpahin orang lain gitu. Terus aku mikir kayak gimana ya kalau sumpahnya itu balik lagi ke dirinya sendiri. Jadi Oh, bikin itu deh cerita tentang itu kak. Terus karena aku bingung, kadang aku tuh bikin judul tuh malah agak terakhir-terakhir gitu loh kak. Belum nemu oke. judul dulu, terus pas apa lagi minum di kafe gitu, terus aku lihat minuman vanilla latte, aku jadi kepikiran, gimana ya kalau kalau namanya vanilla sama latte gitu. Jadi mereka, jadi setiap kali, jadi vanilla ini kan punya kekuatan kalau dia nyumpahin orang lain itu sumpahnya benar-benar kejadian, dan itu gara-gara dia orangnya emosian. Kalau emosian itu omongannya udah nggak bisa dikontrol, ceplas gitu, terus suatu saat dia dapat kayak karma gitu kan dia. Kalau nyumpahin orang sumpahnya benar-benar kejadian gitu. Satu hari dia dapat apa, dapat karma. Dia ketemu latte, setiap kali dia nyumpahin latte sumpahnya mental kak ke dia gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau cerita Jawa itu apa sih tuh yang lati-lati itu? Ada Iya kan? iya bener kak, Apa sih istilah judulnya itu tuh? kan kayak peribahasa gitu kan. Enggak, yang cerita Jawa, cerita yang Jawa itu kalau sumpah ini tuh langsung kejadian gitu. Aduh judulnya apa sih aku kok lupa. Ingat Aku malah nggak tahu orang Jawa. ada cerita Jawa. Dulu kan suka banget sama sejarah tuh. Hmm, Suka banget mm-mm, baca-baca sejarah gitu. Apa mm-mm. ya? Apa ya? Kita kan Yang kayak sama aja kayak omongan tuh doa, jadi ngomong yang baik-baik gitu juga kan kak. yang kayak Mm-mm. kita ngerahin itu. Bentar. Kayaknya aku harus nanya dulu. Oke oke. Yang ditanya juga bingung. Pas. Yang ditanya. Pas. Oh, si pahit lidah. Oh, Ada yang tahu nggak malah ceritanya baru tuh tahu aku kak. judulnya Serunting. Tapi bukan Jawa, sorry. Sumatera Selatan, sorry. Si pahit Oh, lidah. pantesan. Ya aku juga bingung. Kayaknya cerita Jawa nggak ada. Jadi dia, ya itu sama kalau ngomong kejadian. Hmm, Ya kayak gitu dah. Aku jadi inget kan. ya Aku kemarin tuh inget makanya kita apa. kalau ngomong yang baik-baik aja kan kak, kayak semoga Jadi, semua novelku difilmin, amin gitu. wah amin. Semoga dari story ini membuka pintu. Amin, amin, amin. Buat Jadi tadi cerita-cerita lain ya kak. amin. Terus, oke yang pertama tadi yang happy birthday kan si Pijar punya Mm-mm. kemampuan untuk
sorry, melihat kematian lagi, melihat kematian orang saat ulang tahun ya. Hmm. Yuk, Terus yang betul. vanilla itu kalau ngomong kejadian, kayak Mm-mm. sebelum ke storytelling dan Gemaya itu memang Mm-mm. dikhususin buat heroinnya yang punya kemampuan itu memang untuk yang cewek kah, atau akan ada cerita yang oke nih yang akan punya kemampuan yang cowok, kayak misal karena Bubi suka banget sama Kapten Amerika gitu kan, kayak Kapten Amerika Mm-mm. gitu. Mm-mm. Atau kayak Harry Potter gitu bisa punya sihir gitu. Terus Mm-mm. kayak Edward Cullen gitu bisa baca pikiran orang gitu. Mm. Kira-kira ada rencana buat bikin cerita yang memiliki kemampuan itu hero-nya bukan heroinnya. Oh, sebenarnya ini karena POV cewek aja sih Kak. Jadi karena aku penulis cewek, jadi aku gampangnya kan POV-nya kan lebih ke cewek. Nah, kalau POV-nya lebih ke cewek, otomatis kayak pemeran utamanya tuh lebih yang ke ceweknya gitu loh Kak. Dia pingin sih sebenarnya suatu hari bikin apa yang cowok yang punya kemampuan. Cuman aku masih agak susah nulis sebagai POV cowok karena kadang takutnya masih kayak kecewek-cewekan gitu narasinya, diksinya, dialognya kan kurang kayak gentle apa gimana gitu loh Kak. Terus Paham. uh, sebenarnya ada sih cerita aku judulnya Loading Error itu apa karakternya itu ada 6, dia punya kekuatan semua campur cewek cowok, tapi lagi mandek juga idenya karena ternyata susah banget kalau ke semua karakternya itu punya apa kemampuan mikirnya susah banget, jadi sekarang baru stuck aja, terus lagi nulis cerita baru Yume no Oh, Kiseki ini ceweknya yang punya kekuatan gitu. Aku nanti nulis yang enjoy-enjoy dulu aja deh Kak. oke, nanti Bubi baca yang loading error deh. Siapa tahu bisa kasih insight input buat Kak Risma. Lagi aku ini Kak, lagi aku tarik. Lagi di unpublish ya. Oh, lagi di unpublish. Oh, nggak apa-apa. Ntar aja deh kalau udah ada ide. Soalnya Bubi tuh suka banget sama cerita fantasi gitu. Karena Mm, tahu ya, kalau kalau roman itu kan kita sering imajinasinya oke lah itulah kayak gitu. Kalau fantasi kan kita mm, imajinasi itu kan kemana-mana. Jadi kayak kalau Bubi tuh gini, kalau baca cerita fantasi itu ceritanya tamat gitu ya di end. mm. Terus ini di dalam otak Bubi tuh masih berimajinasi. Ini kayaknya kalau di end kayak gini tuh nggak asik nih. Harusnya tuh gini 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 gini. Kayak ada Kayak kelanjutannya. bikin cerita sendiri ya Bubi ya. Iya, kayak yang di Happy Birthday juga gitu. Oh, harusnya tuh gini gini Mm. gini. Kayak gitu. Oh, sampai ini yang punya cerita aja udah end sampai sini, kenapa aku masih lanjut? Gitu. Tapi nyangka nggak Bubi sama plot twistnya kalau ternyata si Andre bukan Hexa. Iya. Heeh. Sampai eh, sampai ih, ih gemes sendiri tahu. Ini Banyak yang patah hati waktu itu Kak. mau baca ulang tapi baru dipinjem sama teman bukunya. Belum balik. Ya udah nggak apa-apa Kak. Ntar aja lihat ininya Kak, filmnya atau seriesnya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Request meranin, aku request yang meranin siapa ya? Siapa Enaknya Kak? siapa? Coba. Aduh, susah nih. Jangan Jeffrey Nicole, jangan. Itu yang main di siapa sih? Brian Domani boleh nggak? Aku lagi ngefans Main sama Domani Brian. yang dipunya Kak Pit Sanksi itu ya. Aku lagi Dia juga ngefans nih meranin itu. yang di My Ice Girl kan, dia main sama Mawar Eva kan. Mm-mm. Mm-mm. Boleh Iya Kak. meranin Domani gitu boleh nggak? Aku lagi ngefans nih sama dia. Nah lo, Ntar ya Kak, aku apa bilang ke ini sutradaranya. Amin. Kadang kalau jadi aku apa ya menjadi Kak, cewek kalau ngebayangin-ngebayangin gini jadi semangat gitu loh. iya kan, asik kan?
Terus Bener Kak, asik. kalau nanti di seriesnya gitu kalau butuh figuran gitu buat mondar-mandir gitu bolehlah Bubi, boleh. Bubi Jadi boleh. ini ya Kak, teman-teman tak kasat mata aja pijar. Itu nggak masalah. Yang penting kita banyak maninya aja deh. Boleh deh. Ah, Bubi, Bubi. Jadi semangat Oke. kan Iya Kak, bayangin. jadi ketawa terus, jadi semangat. Ya, storytelling udah di series ini. Terus siapa Mm-mm. tahu nih kita karyanya Karisma yang diserisin Happy Birthday atau Gemaya atau Vanilla Latte atau Amin, cerita amin. kakak yang lain yang mungkin sebelum diterbitin jadi buku udah jadi series duluan kan bisa. Amin ya Allah, amin. Atau kalau habis ini story calling mau main ke Korea dulu, aku dengan senang hati Ah, boleh daftar nggak? menerimanya Kak. Aku boleh daftar ketemu Entah, sama suami deh. Pak Sojun gitu boleh nggak? ntar masuk ke koper ya Kak kita. Oh iya boleh. Seneng Aduh, aku. ngebayangin beneran tuh kan Kak, kalau dijadiin ini drakor. Ini drakor gitu yang eh, agak serem kayak aku soalnya kalau yang Korea nonton yang eh, romance-romance kan udah biasa gitu ya. Nonton yang kayak itu kan belum gitu. Kayak fantasi thriller gitu sih, aku yang suka juga Kak. Suka aku kayak gitu. Oke, lanjut kita dari Vanilla Latte ya. Terus kita ke Tari Kelly. Kenapa? Kenapa bisa ada istilahnya ide ceritanya itu eh, penyiar radio? Apakah lagi saat itu lagi sering dengerin radio karena lagi galau, ditinggal sama Draco Malfoy yang beralih ke Bubi? Ubi, jangan macam-macam ya. Nulis penyiar radio, soalnya dulu pengen jadi penyiar radio tapi gak kesampaian. Terus ya udah disampaikan aja, diwujudkan dalam bentuk tulisan. Gitu Bubi. Terus karena aku suka horor juga kan, bikin horor lagi alhamdulillah rame gitu. Jadi mungkin emang pembaca aku udah kayak mengenal aku sebagai penulis fantasi yang mix genre gitu kan Kak, sama horor. Jadi di cerita storytelling ini alhamdulillah ramai banget komentarnya Kak, pada ngikutin apa kisah-kisah horornya per itu kan, jadi ada kayak per apa ya Kak, kayak kalau di drakor itu jadi eh, apa episode 1 sampai 3 gitu masalahnya ini gitu Kak, terus episode 4 sampai 6 masalahnya ganti lagi gitu loh Kak. Jadi di storytelling itu mirip kayak gitu, jadi kayak memecahkan misteri-misteri lah tuh. Terus ada romansnya juga. Tapi kalau yang di series kemarin yang tayang di Singapura itu emang mereka lebih ke horror sama thrillernya. Jadi romansnya apa ya kayak kurang gitu loh Kak. Karena emang durasinya kan 1 jaman dan itu pas Halloween, jadi bener-bener apa dikemas yang horor gitu. Tapi teman-teman pembaca yang udah nonton juga bilang, wah Kak, apa bagus banget ini, maksudnya alurnya gitu, terus apa ada plot twistnya juga gitu, ternyata kayak gini Kak. Terus aku juga pas pertama kali nonton itu bener-bener yang semangat banget kalau baca ini loh Kak, kalau baca dia kan kita ada tag apa subtitlenya Kak, baca kalau pas manggil nama itu loh Kak, kayak Junior, Aukis, ini karakter yang aku tulis. Ya Allah, kayak gitu aja tuh rasanya seneng banget loh Kak. Iya, aku aja sampai waktu Kak Risma bilang nunggu storytelling apaan nih? Storytelling ngapain nih? Aku sampai mikirnya oh mau diserisin. Kupikir itu oke diserisin atau difilmin di Indonesia. Nggak kepikiran sampai ke negara tetangga, Kak. Aku sebenarnya udah gatel pengen nge-share dari dulu kan Kak, cuman ntar aja kalau udah bener-bener udah jadi, udah fix, tinggal apa nunggu rilisnya aja baru aku share. Terus pas aku share pada bilang, Kak Risma kok nggak cita-cita sih, kok diem-diem aja gitu. Dan jadi sampai aku pikir
Serisin di Indonesia, oke, kayak kayak yang lainnya gitu, kayak Mm-mm. podcast yang lainnya, oke. Oke, nanti ditayangin di platform ini. Aku udah sampai download. Terus oke, nanti Terus kalau udah dikiranya tayang, ini ya Kak, baru mau apa syuting gitu ya, mungkin dikiranya. oke, mungkin ditayanginnya kayak biasanya di mana ya? Di video atau Mm-mm. di TV atau di Disney Hotstar atau di apalagi sini aplikasi Netflix. Mm. Iya, aku sampai oke, aku download. Ntar tinggal nunggu eh udah tayang nih, tinggal aku apa berlangganan. Udah gitu. Tahu-tahu lah ini aplikasi beda lagi, bukan yang di Indonesia. Di negara tetangga. Aku sampai Iya. waktu waktu baca gitu langsung jingkrak-jingkrak sendiri loh. Tinggal cerita penulis Wattpad favoritnya Bubi di serisin di negara tetangga. Itu pencapaian yang luar biasa gitu. Kenapa buat Alhamdulillah, Bubi? alhamdulillah, Karena ya alhamdulillah ya Bi. apa ya, pencapaian yang buat aku bisa membuka jalannya Kak Risma ke depannya, siapa tahu gitu kan. Amin ya Allah. Mm-mm. Ada yang lain lagi yang Amin. nanti serisin, karena aku baca di covernya Gemaya mau difilmin ya, mau diadaptasi ya. Kalau itu belum ada ini lagi sih Kak, belum ada info dari awal terbit kan emang udah ada apa eh PH yang pengen gitu, tapi sampai sekarang belum ada info lagi. Tapi ya udahlah, mungkin belum rezekinya, ntar ada yang Ya, lebih besar lagi kan, siapa tahu Kak. Amin. Percaya aja sama rencana yang di atas. karena aku baca grupnya storytelling sama Gemaya itu, sama aku cerita kakak itu, Bubi suka karena fantasi thriller gitu kan, fantasinya Mm-mm. tuh gitu Ya loh. Bubi. Mm-mm. Apalagi storytelling tuh kayak membuat Bubi keinget zaman-zaman waktu Bubi masih suka dengerin radio, kirim-kirim salam. Iya. Mm-mm. Ya kalau malam Jumat ada segmen horor gitu kan Kak, emang dulu. Sampai dulu tuh Bubi tuh saking suka dengerin radio tuh suka gini sama saudara Bubi, kayak jadi penyiar radio gitu loh di rumah. Nanti kita Mm-mm. set sendiri, ada ini gitu, cara set sendiri gitu. Karena dulu kan belum marak kan ya yang dis gitu, kita pakainya Mm-mm. kan ya udah kayak gitu. Sampai apa aku jadi penyiar radio aja ya, tapi kenapa kenapa nggak pede ya sama suara sendiri. Tapi kan mending mending loh Bubi, nggak kelihatan wajahnya kan, suara aja itu mending loh. Ya sih, cuman aku minder tadi, jadi minder sama temanku yang dia memang oke, eh, dari suara oke, jadi dia dijadiin MC Mm-mm. sampai sekarang. Mm. Aku Tapi mikir jangan gitu dong Bubi, kan tiap orang kan ada ininya, ada jalannya gitu. sendiri, cuman ya kadang itu aja sih, kadang suka minder dikit aja sih, Tapi tapi emang rezeki. nyemangatin orang tapi emang gampang ya Bubi ya. Tapi Bubi seneng aja Nyemangatin diri sendiri susah. Hmm? untuk jadi penyiar radio, tapi sukanya sekarang live Instagram bareng-bareng sama penulis-penulis kesayangan Bubi. Iya, bener Bubi. Nah, kan jalannya ada sendiri-sendiri ya Bubi ya. Aku ini mau nanya, tadi kan storytelling kan kayak drakor yang detektif itu ya, ada yang misteri ya, yang misteri-misteri gitu kan. Satu Mm-mm. misteri itu dua tiga part. Itu Mm-mm. di aku tuh belum sempat nonton ya Kak, yang di situ karena kuota habis Mm-mm. waktu itu. Itu yang di set satu satu part doang atau semua? Eh, semua. Jadi kita itu penulis kalau udah dijadiin diadaptasi jadi visual gitu tuh kita emang udah kayak pasrah sama sutradaranya gitu loh Kak, sama produsernya. Jadi emang ceritanya agak sedikit beda tapi intinya tuh sama tentang penyiar radio gitu. Itu kan sebenarnya
di nama seriesnya itu kan After Dark series Kak, season 2 di mana ada 8 cerita dan ceritanya itu setiap episode beda-beda. Jadi kayak antologi series gitu loh Kak. Nah, Hmm. di antara 8 cerita itu ada 2 cerita yang dari Wattpad, satu cerita aku, satunya lagi cerita dari penulis USA, penulis Wattpad aslinya USA. Dan itu juga aku baru kenalan waktu ada project ini Kak. Jadi alhamdulillah project ini tuh mempertemukan aku sama orang-orang di seluruh dunia gitu loh Kak. Banyak banyak banget ketemu sama orang-orang baru. Sutradaranya juga nemuin aku di Instagram terus dia bilang eh kayak apa ya. Jadi aku juga kayak kursus bahasa Inggris ini Kak. Aku kan dia jago bahasa Inggris. Tapi ini jadi kayak apa ya, jadi ngelatih juga sih. Dia juga bilang kalau terima kasih sudah menulis ini gitu. Seneng banget tuh pastinya. Sutradaranya ganteng nggak? Ntar aku kenalin ya Bubi ya. Terus langsung. Kali aja bisa ini Bubi jadi figuran. Ah ya bisa, boleh, nggak masalah. Kantor bisa terbang ke Singapura dulu Bubi, baru habis itu ke Korea. Boleh deh. Ketemu sama Pak Sojun gitu, yang penting Pak Sojun gitu aja deh. Dia juga bilang gini Kak, maaf kalau ada perbedaan sedikit dari ceritanya karena ini kan bentuknya antologi series yang dimana harus benar-benar meringkas gitu loh Kak. Hmm. Terus aku ya bilang, Iya. oh nggak apa-apa banget. Aku udah seneng lihat nama-namanya aja. Udah terus ya. Kita diapresiasi sama Iya Kak. mereka yang di luar gitu. Udah, alhamdulillah banget ya Allah. Dan senengnya kalau dari pihak Wattpad yang meminta kayak minta ceritanya itu kita bener-bener kayak yang penulis itu kayak ditanya apa-apa ditanyain persetujuannya gitu loh Kak, kayak waktu kan itu di salah satu menit keberapa itu kan keluar tuh Kak, inspired by Wattpad story, judulnya ini, penulisnya ini, penerbitnya ini. Nah, itu sampai difotoin dulu Kak, ini udah bener kan tulisan namanya, tulisan judulnya gitu, sebelum mereka bener-bener ngefixin itunya loh Kak, video seriesnya itu loh. Jadi difotoin dulu ini udah bener belum, kalau belum nanti diganti namanya baru mereka upload videonya gitu Kak. Jadi itu aja ya udah apresiasi banget sih kalau buat penulis Kak. Iya. Ah, wow. Sama dan Sina Media the best. Amin, doain ya Kak bisa jadi jembatan buat karya-karya yang lain nyusul. Amin. Oke, tadi kita bahas storytelling. Terus terakhir nih cerita kakak yang udah dibukuin kan, yang terbitin kan Gemaya. Bubi baca bukunya ketawa sendiri loh. Jadi ketawa terus dia jadi berubah gitu. Itu juga kan fantasi ya kayak. Fantasi lucu sih Kak. Komedi lebih ke fantasi komedi ya. Fantasi ringan komedi. Itu ceritanya gimana tuh? Kok bisa dari sendawa gitu? Idenya tuh kok sendawa gitu? Nggak apa gitu? Bisa ada. Aku mau Karena bilang kan si Gemaya ini kan gimana Kak? mau ngomong yang kenapa sendawa tapi bukan yang itu, susah aku ngomongnya. Boleh nggak sih ntar di kena UITE nggak nih? Ketakut Apa sih? Oh, yang bawah ya. buang angin. Mm-mm. Kenapa itu sendawa gitu? Ada inspired by mana gitu? Inspirasinya dari mana gitu? Karena ini Kak, kan si Gemaya ini kan YouTuber mukbang. Dia ini kan dialu-alukan fansnya karena dia makan banyak pun tuh badannya masih bener-bener kurus gitu kan Kak. Nah, terus aku mikirnya orang itu kalau kenyang biasanya sendawa kan Kak, walaupun nggak semua kan. Emang nggak semua sih. Jadi aku mikir
aku mikir ini gimana kalau ceritanya dibikin Gemaya tuh nggak pernah sendawa, tapi tiba-tiba dia suatu hari habis ketemu Dewangga, cowok apa karakter cowoknya, tokoh cowoknya, habis dia ketemu sama Dewangga ini, dia tiba-tiba sendawa juga habis makan, terus kalau udah sendawa dia berubah jadi gendut, padahal dia pekerjaannya profesinya tuh youtuber mukbang yang dikenal badannya tetap langsing meskipun gemuk gitu. Ini kan bakal jadi konflik banget buat hidup dia kan kak, bakal jadi masalah gitu loh. Nah terus kayak oke nih dibikin sendawa aja deh gitu, karena orang kebanyakan kalau kenyang kan sendawa, cuma nggak semua gitu kak, Iya. kepikirannya dari situ. Dan tadinya sebelum baca bukunya itu, Bubi lihat covernya. Bubi itu soalnya gitu, lihat cover dulu terus baru baca Mm-mm. buku. Mm-mm. Baca kalau belum sempat baca di website tuh mesti gitu. Jadi pas lihat covernya itu, ini anak kembar ya yang aku salah nih. Ini tentang anak kembar ini, terus ingat dulu pernah baca juga tentang anak kembar. Oke. Terus aku baca bukunya, oh beda, tentang sendawa, tentang yang hobinya makan, hobinya mukbang, tapi badannya masih tetap Hmm. gitu-gitu aja, dan akhirnya dia ketemu Sugiyangga, dia bersendawa, akhirnya dia ketularan sendawa dan mempengaruhi ke bentuk tubuhnya. Ini bukan body shaming ya Mm-mm. guys, ini bukan body shaming Iya. loh. Dan ini ada ini pesan moralnya juga kak, karena waktu Gemaya kurus dan langsing itu dia suka merendahkan, nggak ngebully tapi merendahkan sahabatnya namanya Rose. Nah setelah Gemaya apa sih nyebutnya berubah, aku jadi lupa padahal sering aku Transformasi, tulis di berapa kak? bertransformasi. Ya benar. Iya benar, bertransformasi jadi gembulan itu dia malah lebih gendut, lebih besar daripada si sahabatnya ini Rose gitu. Jadi aku cuma pengen ngasih pesan moral tersirat juga sih kak, kalau gak boleh ngeremehin orang sekalipun itu sahabat kamu, jangan asal ceplos, padahal itu bisa aja omongan kamu tuh menyakiti hatinya, bikin dia gak pede, minder gitu kak. Jadi dia akhirnya merasakan apa yang dirasakan sama sahabatnya ini ketika dia berubah jadi gemulan gitu. Jadi balik lagi ya guys, seperti tadi yang Kak Risma jelasin waktu nulis Vanilla Latte, kalau ucapan itu adalah doa. Jadi di Gemaya juga ada pesan tersirat kalau jangan pernah sekali-kali membuli orang, karena Iya, takutnya nanti akan berbalik ke kita. Benar begitu? iya bener kak. Iya. Mm. Oke. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya guys. Jangan sungkan. Aku mau say hi dulu deh buat Kak Dila, editornya Kak Risma pastinya. Oh, halo Mbak Dila. Ini tuh HP ku posisinya aku tengkurapin gitu loh kak, jadi aku nggak ngelihat layar. Hai Kak Dila, apa kabar? Halo Mbak Ada Dila. yang baru gabung. Halo semua, selamat malam minggu. Kita naumingan sama yang ngakunya bininya Draco, padahal Bubi yang jadi bininya Draco. Bubi, jadi macam-macam ya, ngajak perang nih. Tetap ya. Ada Kak Alif juga. Halo Kak Alif. Siapa lagi sih? Bubi sampai susah nih scrollnya. Ada Kak Anin juga. Hai Kak Anin. Halo Kak Anin. Terus siapa lagi ya? Sampai scroll nih. Oke, ada yang mau nanya langsung nanya aja ya. Kayak nanya, jangan nanya status, jangan nanya, jangan menyinggung tentang Draco Malfoy, please. Jangan. Ini hal yang sangat sensitif. Sekali jangan sampai kalian menyinggung hal itu. Pokoknya jangan nyinggung status dan jangan nyinggung Draco Malfoy. Buat yang mau ikutan fun game, langsung aja Bubi udah taruh linknya di story. Karena yang ini kayaknya nggak bisa di Bubi sampai dari tadi bingung. Bisa di IG story ya guys, buat yang mau ikutan fun game, buat seru-seruan aja, biar Bubi sama Kak Risma tahu nih seberapa kalian mengenal Kak Risma dan karya-karyanya Kak Risma. Itu Bubi Cila. dalam
Bubi bikin kuisnya itu dalam waktu setengah jam. Terima kasih Bubi atas effortnya. Langsung. Bubi, aku mau kasih spoiler cerita baru aku, boleh? Boleh. Mm. Jadi ceritanya itu cewek lagi Bubi yang punya kekuatan. Namanya tuh Yume. Jadi kalau Yume di bahasa Jepang itu artinya mimpi. Nah, judulnya kan Yume no Kiseki. Kiseki artinya keajaiban. Jadi kalau diartiin tuh keajaiban mimpi. Nah, nama ceweknya itu Yume Nagasaki. Kalau nama cowoknya Hiroshima Kiseki. Jadi Nagasaki sama Hiroshima kayaknya pelajaran sejarah. Iya. Oh iya, aku pernah bilang kita belajar sejarah. Hiroshima sama Nagasaki. Tapi kalau bikin nama tuh kadang kepikiran yang unik-unik gitu kan, biar nempel gitu loh di kepala di kepala pembaca. Terus itu nanti ceritanya tentang apa? Terus ini Bubi, si ceweknya ini punya kemampuan melihat mimpi orang lain. Jadi kalau ada orang yang lagi tidur itu tuh mimpinya kayak terputar kayak film gitu loh Bubi di atas kepala mereka. Nah, tapi selama ini si Yume ini hanya diperlihatkan dengan mimpi-mimpi indah saja. Sementara dia juga hidup di keluarga yang bergelimang harta, hidupnya pokoknya enak banget. Jadi dia tuh seolah-olah hanya mengenal kebahagiaan. Apalagi dia cuma diperlihatkan dengan mimpi-mimpi indah orang lain kan, Bubi. Jadi dia kayak berpikir, di dunia ini itu nggak ada kesedihan, di dunia ini itu adanya kebahagiaan gitu. Nah, suatu hari dia pas lagi perjalanan naik pesawat, terus di dalam pesawat itu ada penumpang lain yang tidur, dan untuk pertama kalinya si Yume ini ngelihat mimpi buruk orang lain. Nah, ternyata orang ini si Hiro cowoknya gitu. Yang tadi tokoh cowoknya namanya Hiroshima Kiseki, panggilannya Hiro. Nah, di mimpinya Hiro itu mimpinya benar-benar buruk, dan itu pertama kalinya Yume melihat mimpi Hiro. Tapi meskipun Yume itu takut, dia kayak pengen ngebantuin Hiro buat buat menyelesaikan kayak masalah-masalahnya gitu loh, Bubi. Tapi padahal itu bisa membahayakan si Yume ini gitu. Nah, ntar pokoknya kelanjutannya ada di novel. Kenapa si Yume ini hanya melihat mimpi buruknya Hiro? Kenapa? Ada alasannya gitu. Baca guys di Wattpad ya Kak ya? Iya, insya Allah rilis Desember. Rencananya itu mau aku Bubi, mau aku posting tanggal 1 Desember pas jadwal aku kontrol lagi kan. Jadi biar biar aku kayak ada pengalihan gitu loh, nggak kepikiran kontrol. Karena jujur sekarang setiap kali kontrol tuh aku masih kayak overthinking, takut gimana gitu loh Bubi hasilnya. Padahal itu nggak boleh berpikiran buruk, itu nggak boleh, harus berpikiran baik terus. Tapi ya gitu, masih kayak gitu, jadi harus nyari pengalihan. Cuman kayaknya jadwal kontrol aku maju, jadi nggak tahu deh ntar aku jadinya rilis ceritanya tanggal berapa. Mungkin aku pasin tahun baru kali aja kali ya. Bisa dimajuin bulan ini nggak? Misalnya tanggal besok Senin gitu. Bubi. Senin gitu kan lumayan, ya kan? Biar Bubi ada bacaan. Jadi kan aku tuh sekarang kan kalau nulis ini Bubi ngadepnya ke keyboard aja, kan aku pakai tab yang keyboard sama layarnya misah itu loh Bubi. Nah, layarnya tuh aku hadepin ke sana, terus aku nulisnya tuh ngadep keyboard doang. Jadi layarnya aku hadepin ke sebaliknya gitu loh, ke tembok, biar nggak radiasinya nggak ke mata. Terus aku lihat keyboard aja. Jadi tipe-tipe itu aku diemin, aku biarin, terus aku minta tolong admin Instagram aku buat ngecek. Jadi per bab. Jadi dia udah baca duluan ini Bubi, terus ntar kan aku biasanya ngirim ke dia kan 4 bab gitu. Terus kalau ntar menggantung, dia tuh langsung nonton, Kak, udah selesai ini aku ngeditnya, ini gimana, aku penasaran banget. Lanjutin Kak, kirim bab selanjutnya gitu. Butuh admin lagi nggak? Boleh deh Bubi daftar. Bubi nih, ntar makin banyak dong yang kena spoiler Bubi. Kan Bubi jadi penasaran, ntar jadi kena Bu Sophie spoiler nggak masalah deh. Bubi kan orangnya nggak mau ngasih tahu
populer gitu. Jadi diem aja. Paling Dia penasaran. jadi Ntar penasaran. ya, ditungguin ya seriesnya Bubi. Teman-teman juga ya. Jadi bicara tentang mimpi, jadi Bubi jadi keinget sama Kak Risma pernah nonton drakor While You Were Asleep belum? Yang main Pernah dong Bubi. Yongsuk ya, Yongsuk sama Bae Suzy ya. Iya, itu mantan aku sih Bubi sebelum sama Andreko akhirnya. Mohon maaf, mantan dari mana ya? Aku tolak soalnya. Iya Bubi aku pernah nonton. Itu kan juga tentang mimpi ya kan itu kan. Nah, Mm-mm. Bubi tuh suka banget kalau ada yang cerita tentang mimpi gitu. Jadi gara-gara yang nonton drakor yang While You Were Asleep itu, Bubi tiap kali mimpi Bubi catet. Padahal mimpinya random doang, halusinasi. Halu doang nih jangan. Haluin idol. Iya, jadi kakak cerita tentang cerita yang si Yume ini, Mino Ikusaki tuh, Bubi langsung mimpi, lihat mimpi orang. Enak kali ya lihat mimpi orang gitu. Siapa tahu kan, pas aku ngelihat ketemu sama Nicholas Saputra misal gitu kan, lihat mimpi dia, mimpiin ini gitu kan. Misal mimpi main film ini, lumayan dapat bocoran gitu kan. Kan kadang ada yang misal kita lagi ngelakuin kegiatan apa gitu kan, kadang suka ke bawah mimpi gitu kan. Iya Kak, benar. Waktu aku nulis story calling itu ke bawah mimpi sampai kadang lucid dream Kak. Jadi meski kayak nggak aku pikirin ceritanya, tapi karena mungkin dari pagi sampai sore aku kayak kayak isi pikiranku cuman itu doang, kebawa sama mimpi. Padahal sebelum tidur tuh juga aku udah nggak mikirin cerita gitu Kak. Iya ya, makanya itu kan jadi kita kayak ke bawah mimpi gitu kan, jadi kayak lucid dream. Ya kan lebih enak itu kali ya daripada aku nyatetin mimpi, mendingan lihat mimpi orang ya. Kayak film gitu Kak. Jadi bentuknya si penglihatannya si Yume ini. Tapi kenapa kok biasanya dia lihat mimpi indah orang, tiba-tiba dia lihat mimpi buruk yang benar-benar buruk, sangat buruk dan menakutkan gitu. Kan seru kan. Bubi jadi penasaran. Butuh admin lagi nggak? Kalau butuh tahu dong. Tahu Bubi. Bubi mah. Bubi siap buat benerin Pika itu, nggak masalah lah. Nggak masalah kalau Bubi mah. Mending bisa baca duluan. Jadi ini tuh mau aku selesain dulu Bubi, baru ntar aku posting gitu. Soalnya takutnya kan sekarang Wattpad itu katanya kan nggak serame dulu ya Kak. Jadi Benar. takutnya ntar kalau komennya menurut aku kurang rame, terus aku kayak jadi males ngelanjutin, kan takutnya kayak gitu. Jadi udah aku selesaiin dulu aja gitu. Jadi ntar nggak tahu komennya, ya moga-moga rame, moga-moga booming gitu kan. Tapi yang penting tanggung jawab aku harus nyelesain tulisan ini kali aja kan. Kayak Bubi bilang tadi kan, sebelum di novelin udah difilmin. Yap. Ya, kayak Jadi harus cerita yang diselesaikan. di Wattpad apa yang kemarin ya yang nggak Ini Kak, sama Paradise Garden kan juga belum dibukuin kan? sama Turn Back ya? Turn Back itu udah belum sih? Kayaknya belum ya Kak. Belum. Kayaknya ya? belum. Kayaknya itu udah jadi series ya. Nah, siapa tahu kan, kita kan nggak tahu rezeki orang, Iya. rezeki cerita masing-masing. Kayak setiap Iya. orang yang itu entah penulis atau penerbit yang Bubi kenal selalu ngomong gini, setiap cerita akan menemukan pembacanya sendiri dan menemukan rumahnya sendiri. Iya bener Bubi. Terus kadang kita udah usaha mati-matian, selama lagi ikut lomba, kita udah berusaha keras, tapi ternyata belum menang gitu. Tenang aja, pokoknya usaha kamu itu bakal ada hasil, mesti hasilnya tuh nggak harus di saat itu Bubi. Jadi kadang
semama besok-besoknya kita ikut lomba lagi, tapi kita malah kayak nggak yakin kalau menang karena kita nulisnya juga buru-buru dan serba apa ya, serba nggak rapi gitu. Tapi tahu-tahu ternyata malah malah juara, malah menang dan itu mungkin hasil dari perjuangan kamu, usaha kamu yang dulu, yang kamu sempat patah hati, sempat apa kayak harus. Halo Kak, Ya, kalau dengar nggak kan? dengar tanya tadi apa? Ya, headset aku mati ternyata tadi. Ya, pokoknya usaha kita itu nggak harus hasilnya di saat itu juga gitu, Bubi. Tapi pasti percaya. Oke guys, baru loading. Tahan ya. Karismanya. Kak, are you there? Sinyalkah? Atau apakah ini? Halo Kak Risma. Halo, Halo Kak Risma. Kak, sinyalkah? Ya, sinyalkah atau apakah? ini headsetnya gangguan tadi, Kak. Oh, oke. Gak masalah. Oke. Oke. Jadi keputus tadi apa? Tadi Jadi apa tadi sih? yang disampaikan sama Kak Risma, jangan menyerah tiap kali kalian ikutan lomba, kemudian kalian masukin cerita kalian ke penerbit, kalian jangan menyerah kalau misal aku ikut lomba ini tapi ternyata belum menang. Terus aku masukin cerita aku ke penerbit ternyata belum diterima buat terbit. Kalian jangan menyerah karena kita nggak tahu rezeki yang akan menanti kalian di hari esok. Jadi kayak setelah hujan pasti akan ada pelangi, setelah badai pasti akan ada pelangi. Jadi jangan Ya, menyerah, buat terus berusaha untuk menggapai mimpi kalian. Misal mimpi kalian, aku ingin menjadi penulis seperti Kak Ika Natasha atau kayak Kak Dewi Lestari yang bukunya jadi bestseller terus difilmin di mana difilmin gitu kan, atau seperti Karisma yang tiba-tiba punya kabar gembira nih, storytellingnya ceritanya diserisin sama eh, negara tetangga Singapura. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kalimat kali siapa tahu tiap kalian ngomong, tiap kali kalian nulis cerita, kalian ketemu sama orang gitu. Aku cuman omongan doang. Aku pingin nih nanti suatu saat cerita aku diterbitin sama penerbit X misal. Nggak tahu loh. Nanti tiba-tiba berapa tahun kemudian kejadian nyata cerita kalian diterbitin sama penerbit X. Itu hanya karena ucapan kalian. Tadi, berucaplah yang baik-baik karena ucapan itu adalah doa. ya, Oke? betul ya, Kak. Betul kan? Oke. Ya, Wow, gak nyadar. 1,5 jam, Kak. ya Allah. Soalnya kita udah sering WA-an ya, Kak, tapi mau live tuh nggak jadi-jadi. Akhirnya ini live. Dari tahun kapan ya? Tahun kemarin apa Bu? Tahun ini ya awal ya? Gak jadi-jadi Iya, mulu. iya. Jadi 1,5 jam. Kayak teman lama nggak lama bersua. Iya, bener. Kayaknya kurang deh kayak kemarin itu 1,5 jam kayaknya kurang deh. Ya besok deh kapan-kapan kalau Bubi main ke Semarang deh kita meet up ya. Iya, Bubi harus dong. Kalau aku main ke Jakarta juga, ya Bubi ke Jakarta ya? Apa gimana? Kalau lagi keliling, lagi healing-healing. Iya, healing. Nggak ngajak Bubi. Saya lumayan semenjak pandemi kan susah kemana-mana jadi healing-healing dulu ini Hmm. kemana-mana. Oh, kalau ini masih pakai kacamata hitam kalau siang Bubi karena kalau kena sinar matahari itu yang sebelah kiri masih kadang kayak ada apa ya kayak ada yang lewat-lewat gitu loh bekas Oh, gasnya itu ya Bubi
Jangan-jangan habis ini Kak Risma punya kemampuan bisa melihat kayak di drakor. Ya. Itu kayak Bisa pakai melihat ini aja deh. Jodoh aja bisa, deh kayak Andre biar nggak serem Bubi. siapa tahu kan bisa melihat jodoh orang gitu kan. Ntar Bubi langsung ke sana. Kan buka praktek lumayan. Lihatin jodohku. Ntar buka praktek Bubi jadiin ladang cuan. Bagus itu. Aku jadi adminnya boleh kok, nggak masalah. Ntar aku bantuin. Lumayan ya Bubi admin 5% gitu. Tetap ya. Oke guys, buat yang mau ikutan fun games lebih dekat sama Kak Risma, langsung cek Instagram story-nya Bubi. Udah Bubi upload di sana dan Bubi lupa tadi nggak nge-tag Kak Risma jadinya. Karena ada error tadi, urgent kucing something happen. Apa-apa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan live Instagram bareng Bubi sama Kak Risma. Kak Risma, terima kasih banyak buat cerita Kak Risma bangkit dari sakit yang Kak Risma derita, ablasio retina mata kiri. Kemudian cerita Kak Risma bangkit biar bisa tetap berkarya, berusaha untuk sembuh lagi itu yang nggak mudah, berusaha ikhlas menerima juga itu nggak mudah. Sukses terus buat karyanya Kak Risma dan selamat storytelling udah dijadiin series di negara tetangga Singapura. Yang belum nonton jangan lupa nonton. Masih ada kan ya Kak? Masih Bubi di aplikasi MiWatch namanya teman-teman. Kalau nggak di websitenya juga bisa MiWatch namanya. Tuh. Jangan kayak Bubi yang mau nonton kehabisan kuota. Tunggu wifi ya Bubi. Iya nunggu wifi beneran. Masalahnya itu akhir bulan. Bubinya tuh nggak sadar kalau kuota habis. Tahu-tahu nggak bisa WhatsApp aja. WhatsApp kok nggak pada masuk. Aku pikir emang karena sinyal kan. Di sini kan kadang lagi hujan gitu. Oh nggak ada sinyal. Oke, lagi error. Nggak ada WA masuk. Terus pas Bubi main ke mall gitu kan ada wifi tuh. Kok masuk? Asem berarti kuota aku habis. Baru sadar. Ya Allah. Iya tanggal 31 Oktober itu Bubi akhir bulan. Iya. Karena akhir bulan aku mikirnya kan kuotaku masa aktifnya itu tuh masih awal bulan kan. Aku pikir kuota aman aja. Ternyata gara-gara keasikan buat nonton series di Disney Hotstar, nonton drakor di Netflix, ya udah deh. Dadah bye-bye. Habis dah kuota. Gak sadar. Oke, guys. Terima kasih banyak sudah ikutan live Instagram bareng Bubi dan Kak Risma. Sukses buat Kak Risma buat karya-karyanya. Semoga setelah storytelling akan ada cerita yang bisa kita nikmati di layar kaca. Amin. Dan ditunggu cerita yang tadi itu Yume no Kiseki. Bener ya Yume no Kiseki ya? Betul Bubi inget. Judulnya lucu soalnya Yume no Kiseki. Oke, ditunggu cerita tentang mimpinya. Siapa tahu kan habis ini Bubi bisa punya kemampuan juga ngelihat mimpi orang. Nah loh. Ngehalu dulu boleh lah. Ngehalu dulu boleh. Boleh. Lagi mau Terima kasih banyak Kak Risma. Terima kasih Bubi. Tunggu karya-karya selanjutnya dan terima kasih buat kalian yang udah menemani Bubi dari malam minggu ini. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua.